Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Silvana Willia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi seputar regulasi pangan SNI nomor 8218 tahun 2015 mengenai kertas dan karton untuk kemasan pangan. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian, Standar Nasional Indonesia untuk kertas dan karton bersifat wajib. Adapun yang dimaksud dengan kertas dan karton untuk kemasan pangan adalah kertas kemasan primer yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan. Terdapat pula SPPT SNI atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia yang merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk atau LSPRO kepada produsen. Ternyata untuk penerbitan SPP SNI juga tidak bisa sembarangan. Proses penerbitan ini dimulai dari Lembaga Sertifikasi Produk yang mempertimbangkan melalui rapat evaluasi, diantaranya mempertimbangkan hasil audit penerapan proses produksi dan SNI ISO 9001 tahun 2015, mempertimbangkan pula laporan hasil uji dan atau sertifikat hasil uji, dengan sertifikat masa berlaku 4 tahun sejak tanggal diterbitkan. Selain bersifat wajib, ternyata ada beberapa pengecualian loh. Pengecualian tersebut terdiri dari contoh uji untuk penerbitan, contoh uji untuk penelitian dan pengembangan, serta barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diedarkan. Produsen yang telah memenuhi standar ini wajib membubuhkan logo SNI. Nah, kemasan lainnya yang juga tidak kalah penting adalah penggunaan gelas plastik untuk air minum kemasan. Peraturan ini bersifat sukarela atau tidak wajib. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya visual dan sifat tampak, bau dan rasa, kapasitas penuh terhadap kapasitas nominal, kompresi atau top load, jatuh atau drop test, identifikasi, residu VCM, global migrasi, total logam berat seperti timbal dan kadmium yang termigrasi, serta reduksi kalium permanganat. Masing-masing ini harus memenuhi persyaratan dengan satuan dan standar uji yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Teman-teman pasti tahu kan, kita sering menjumpai pangan kemasan di penjual retail. Ternyata di Indonesia ada juga loh pedoman mengenai retail yang baik di pasar tradisional. Khususnya pada Perka BPOM nomor 5 tahun 2015. Sebelum membahas lebih lanjut, tentu saja kita harus mengetahui arti dari pasar tradisional dan pangan olahan yang bisa diperjualbelikan. Pasar tradisional merupakan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dilakukan untuk melaksanakan proses jual beli barang dagangan. Pangan-pangan yang dapat diperjualbelikan antara lain pangan segar, pangan untuk proses lanjut, pangan mentah kering, pangan olahan terkemas, serta pangan siap saji. Pedoman retail pangan yang baik, pertama, zonasi harus sesuai dengan jenis pangan agar menghindari kontaminasi silang, serta harus mengatur tempat penyimpanan dan penyimpanan. Untuk stok harus dikendalikan mulai dari penerimaan, penjualan, serta kadaluarsa. Serta lingkungan dan sanitasi harus baik. Untuk pangan mengandung babi harus diberikan perhatian khusus mulai dari penerimaan, penyimpanan, penyajian, serta diberikan logo mengandung babi. Berkaitan dengan retail, kini pangan olahan organik sudah mulai dilirik di Indonesia. Pedoman pengawasan pangan olahan organik dapat dilihat pada Perka BPOM nomor 1 tahun 2017. Adapun yang dimaksud dengan pangan organik adalah pangan yang berasal dari lahan pertanian organik dengan tujuan memelihara ekosistem serta produktivitas berkelanjutan dan berasal dari bahan hayati atau pangan. Agar lebih paham mengenai pangan olahan organik, mari kita simak persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain harus mengandung pangan organik paling sedikit 95%, tidak termasuk air dan garam, tidak mendapat perlakuan iradiasi, tidak berasal dari produk rekayasa genetik, serta dapat menggunakan BTP atau bahan tambahan pangan seperti sebagai berikut, serta menggunakan bahan penolong. Nah, agar masyarakat mengetahui tentang pangan olahan organik, maka harus ditambahkan logo organik Indonesia pada kemasan, seperti ini. Mengingat persyaratan ini merupakan persyaratan yang diatur pada Perka BPOM, maka tentu saja akan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi tersebut antara lain peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan, penarikan dari peredaran, penghentian produksi,
hingga pencabutan izin edar. Nah, sekian dulu diskusi kita mengenai regulasi pangan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.